Saya agak terganggu sebenarnya ketika Ardi mengatakan dia keturunan Erlangga. Karena saya juga. Dan juga kaitannya dengan kenapa tahun 2015 gitu. Nah, saya ingin menggunakan ikon ini untuk melihat sejarah politik kita dan peranan yang dilakukan seniman pada masa-masa itu, dan untuk melihat merefleksikan pada situasi ini. Mas Ardi itu Erlangga umur 60 tahun, dia menyerahkan kekuasaannya dan pergi ke hutan. Persoalannya adalah pada saat itu terbelahlah kemudian dua kerajaan, Daha dan Kediri, dan kemudian karena Erlangga ingin meminta salah satu anaknya tetap memerintah, dia pergi ke Udayana pada saat itu untuk memberikan di sana, ditolak oleh Perkuturan, itu kemudian menjadi sejarah. Ditolak, akhirnya dirubah ke darat, tapi disitulah mulai decline dari Kediri. Jadi hati-hati kalau untuk moksa pada umumnya. Tetapi saudara sekalian, justru saya jadi teringat kemudian untuk memeriksa periode ini kaitannya dengan 2015. Kenapa 2015? Jadi tahun 1015, jadi 1000 tahun yang lampau persis, itu terjadi Mahapralaya. Itu di Kediri. Mahapralaya itu satu pembasmian besar-besaran, satu pralaya, satu kematian besar-besaran yang terjadi dalam kerajaan Kediri. Pada saat itu Warawuri, Aji Warawuri itu menghabisi seluruh kerajaan Dharmawangsa Teguh pada masa itu, dan peristiwanya persis 1000 tahun sebelum 2015. Nah, konteksnya itu apa? Dan apa yang dilakukan oleh Dharmawangsa Teguh ini dengan melakukan itu, dan kemudian apa yang dilakukan oleh generasi berikutnya, terutama seniman, untuk melakukan itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ada satu episode menarik sebenarnya dalam sejarah Nusantara kita ini, itu ketika munculnya Renaissance. Renaissance pertama, pencerahan yang dirintis oleh Dharmawangsa Teguh. Jadi ini raja yang agak aneh. Dia ingin melakukan ekspansi dan dia ingin merumuskan tentang kekuatan Nusantara tidak bersandar kepada imperium dari India pada masa itu. Jadi pada masa Dharmawangsa Teguh itu dicoba ditafsirkan. Jadi dituliskan kembali seluruh cerita Ramayana dan Mahabharata di dalam bahasa Jawa kuno, bukan dalam bahasa Sanskrit. Jadi dialah pertama kali yang merombak penulisan Jawa kuno. Jadi teks pertama yang dibacakan secara korektif itu Wirataparwa tanggal 14 Oktober 1998. Itu di dalam teks, di dalam prasasti. Dibacakan secara kolektif selama sebulan kurang sehari. Ini bisa dijadikan sebagai tanda awal dari bahwa kedaulatan pribumisasi dari Hindu pada masa itu harus dimulai pada saat itu. Dia juga, orang ini itu yang mengirim Perkuturan ke Bali. Jadi pada tahun 1011, jadi persis 1000 tahun yang lalu, itu di Bali itu Perkuturan datang, dia mempertemukan berbagai aliran-aliran dalam apa yang disebut dengan Samuan Tiga, pertemuan tiga Samuan, agama Buddha, Mahayana saat itu, Hindu, dan kemudian agama-agama indigenous yang 36 alirannya disatukan dalam desa Pakraman. Jadi yang kita kenal sekarang ini, Bali yang diwariskan hampir 11 abad sekarang ini, itu bersandar dari konsensus yang muncul pada masa itu. Nah, yang menariknya kemudian ketika Dharmawangsa Teguh kelihatan kekuatan yang muncul pada masa, dan dia menjadi pertanyaan adalah kenapa periode ini muncul dan apa yang dilakukan. Jadi ternyata yang menarik adalah ini adalah masa di mana satu rezim, satu masa mereka yang lebih mengutamakan pengembangan daya budi daripada pengembangan budidaya. Jadi pada masa ketika kegagalan ekonomi, jadi pada Wisnuit pada masa itu, orang-orang Wisnu yang anti kepada Siwa yang Brahmana dan mereka lebih mengutamakan agama petani dengan mementingkan budidaya, ya. Pada saat itulah kemudian muncul sekelompok seniman, mereka yang disebut sebagai Kalangwan, yang memuja keindahan, yang melihat bahwa pengolahan daya budi adalah lebih utama untuk membangun sebuah sistem ini.
Nah, inilah yang kemudian dianggap ancaman oleh Sriwijaya. Kerjasama Sriwijaya dengan Warawuri inilah yang membasmi Kediri dan Mawangsa Teguh pada masa itu tahun 1015. Nah, periode yang menarik adalah bagaimana transisi dari Dharma Wangsa Teguh ke Erlangga ke menantunya ini. Jadi Erlangga ini adalah keponakannya sebenarnya dari adiknya Gunapriya yang dikirim ke Bali, dikawinkan dengan Udayana, lahirlah Erlangga umur 16 tahun ke sana. Dan tradisi itu, Kalangwan ini diserahkan dalam apa yang disebut tradisi Garuda Muka. Jadi Garuda Muka, simbol Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang ini, itu muncul pada masa itu. Dan Mawangsa Teguh pertama kali yang menggunakan satu kerajaan dengan menggunakan simbol. Jadi prasasti-prasasti pada masa itu menggunakan istilah Garuda Muka. Dan inilah yang diserahkan kepada Erlangga. Dan oleh Erlangga ini kemudian dijadikan sebagai simbol kerajaan. Karena itu seluruh prasasti zaman Erlangga menggunakan cap dari Garuda Muka, mirip sekarang yang digunakan oleh Republik Indonesia dengan menggunakan Garuda Pancasila. Hampir sama. Nah, yang menarik lagi apa kemudian yang dilakukan oleh seniman? Seniman melakukan dengan mereka menciptakan bahasa yang lokal. Artinya bahasa Jawa kuno, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu diciptakan kembali. Belum ada, dulu Sanskrit dibawa oleh orang Siwai. Orang Siwai, Siwa itu adalah Brahmana dari India, dari Sanskrit, bahasa Sanskrit. Kemudian ketika Wisnu berkembang, menggunakan bahasa-bahasa ini. Sebagian bahasa Melayu, sebagian bahasa Jawa, sebagian bahasa Sanskrit, sebagian bahasa dari Austronesia. Itu semua dirangkum sedemikian rupa yang kita kenal sekarang dengan Jawa kuno dan Bali kuno itu. Dan mereka kemudian menuliskanlah Arjuna Wiwaha. Jadi Arjuna Wiwaha dikarang oleh Empu Kanwa ini membicarakan tentang bagaimana Erlangga sebagai titisan dari Wisnu, dan tradisi itu kemudian konsep Dewa Raja muncul sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin justru melihat dalam periode ini, apakah Indonesia, dalam pertanyaan Hardy, tahun 2015, 1000 tahun setelah Mahapralaya, masih ada atau tidak? Apakah kita tidak tiba-tiba melihat benturan yang utama? 2015 dianggap sebagai akan mulainya masyarakat ASEAN secara ekonomi, secara keamanan, dan secara budaya. Itu 2015. 2015 itu adalah 70 tahun dari Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia. Dan yang menarik adalah kalau kita melihat periode-periode rezim dalam masa ini, itu umurnya biasanya hanya 70 tahun. Dalam periode itu mampu nggak dia bertahankan? Karena itu betapa signifikan sebenarnya lukisan ini untuk melihat titik tolak itu. Tepuk tangan. Jadi itu Mas Hardy. Jadi Anda jangan mengundurkan diri. Jangan mau dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi mungkin apa yang kemudian harus dilakukan fungsi politik dari kalangan seniman ini justru adalah ketika energi mereka harus dikembangkan untuk tradisi daya budi dibandingkan dengan budidaya. Sekarang ini, saudara-saudara sekalian, kita seolah-olah seperti mengagung-agungkan hal yang bersifat budidaya. Budidaya itu apa sih? Yaitu satu bangsa atau negara yang percaya bahwa kekayaan alamnya, kekayaan manusianya yang bisa menyelesaikan kebesaran dari bangsa itu. Mereka percaya, kita percaya sekali kekayaan sumber daya alam kita. Dalam master plan ekonomi MP3I itu, kalau Anda lihat yang kita yang dibanggakan oleh pemerintahan sekarang itu, semuanya hanya membicarakan tentang sumber daya alam. Kita ingin menjualnya atau kita ingin menggunakan, memanfaatkannya. Tidak ada sedikit pun yang berbicara tentang daya budi, tentang industri kebudayaan, tentang ekonomi kreatif misalnya. Itu menunjukkan bahwa tanpa sadar kita lebih mengutamakan aspek itu ketimbang daya budi. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata hanya ada 2 masa di dalam sejarah panjang Indonesia ini yang menggunakan daya budi. Periode Erlangga pada abad ke-10 dan pada abad ke-20 ketika
kelompok-kelompok para pencerah, mulai dari Cokro Aminoto, Tirto Adi Suryo, Kartini, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Nasir, semua itu mereka lah kemudian yang mengutamakan daya budi lebih penting dari budidaya yang didorong tanam paksa Belanda pada masa itu. Dan daya budi pada abad ke-20 inilah yang membangun tradisi kenegaraan kita. Sedangkan daya budi abad ke-10 yang membangun tradisi kebangsaan kita. Karena itu bangsa dibangun abad ke-10, negara dibangun abad ke-20. Dan dialektika itulah yang kita warisi sekarang sebagai negara bangsa. Dan siapa yang melakukan itu? Yaitu kalangan mereka yang disebut sebagai kalangwan, kelompok-kelompok yang memuja keindahan dan melihat kebenaran sebagai jalan untuk merefleksikan dan melihat keindahan sebagai jalan untuk melihat kebenaran dan kekuasaan. Terima kasih. Sebetulnya Indonesia itu kalau mau mencari guru bangsa itu gampang. Di sini ini guru bangsa. Dan ini sebenarnya materi dari Kongres Kebudayaan tahun 2013. Saya tidak tahu ini orang Budpar ada di sini apa enggak. Saya termasuk anggota badan pekerja Kongres Kebudayaan. Nanti pasti saya usulkan bahwa ini materi penting. Karena apa yang kita ucapkan, yang kita diskusikan tadi itu sebenarnya tidak ansih tentang Perukisarti, bukan, tapi tentang masalah kebudayaan dan masa depan bangsa kita. Saya akan jawab pada saudara Mas ini, Taufik Rasen, yang agak menyaksikan saya keturunan Erlangga. Ada Empu Agung yang disebut-sebut berkali-kali dari Empu Kuturan, itu juga kakek moyang saya. Empu Kuturan itu di Bali sangat dihormati karena beliau itu yang menciptakan sistem subak dalam pengairan itu. Kemudian Empu Kuturan kakek moyang saya itu sangat provokatif orangnya, bayangannya tidak jauh dari saya sekarang. Dia datang ke Bali, dia bangun pura, dia cabut rambutnya satu, taruh di situ sebagai jimat di pura yang paling agung itu. Dia bilang ini rambutnya Siwa, hingga sekarang namanya itu Pura Rambut Siwi. Jadi rambutnya Tuhan di sini. Jadi Empu Kuturan memang dasarnya luar biasa, dan itu orang Bali nyembahnya 7 kali. Dilahirkan pula tentang Dharma, Dharma ning keris misalkan. Bagaimana cara mencabut keris? Itu ada aturannya. Dharma ning kayu, Dharma ning emas, Dharma ning kriya. Diajarkan oleh Empu Kuturan. Istilahnya kalau dalam sekarang ini sopan santunnya bagaimana? Itu diajarkan. Dan alhamdulillah saya sudah menguasai ilmu-ilmu semua itu. Jadi nanti akan saya pecah sedikit-sedikit dalam satu tulisan bagaimana memperlakukan pusaka, bagaimana memperlakukan kayu. Dharma ning kayu itu warisan dari Empu Kuturan. Jadi kira-kira itu, Mas. Jadi ini otentik ini. Bagaimana kita diskusikan terus kita diskusikan ya. Sebentar kita buka lagi 5. Setelah itu saya rasa sudah pada istirahat dan barangkali makanan juga masih ada atau sudah habis. 5 lagi saudaraku yang ingin menanggapi. Ada Mas Yusuf Susilo juga ada. Ya oke. Dan saudara Yusuf Susilo visual art. Mbak Idris ya, saya lupa. Pak Haryono Buritma, mohon. Mas Idris. Aduh ya. Oh Cilirungan ya. Jadi atau 3 dulu Mas Larso, ya, dia yang punya tanggung jawab ya pameran ini. Pak Misbah Tamrin untuk gongnya sebagai tokoh, memang sengaja beliau tokoh lekra, dan saya mohon pada beliau untuk menuliskan buku seni dan politik itu. Jadi sangat kompeten. Jadi beliau seorang revolusioner dan kita harus mencatat bahwa pikiran-pikiran beliau adalah masih eksis hingga sekarang. Kita mulai Mas Yusuf Susilo. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera, Mas Haji. Selamat atas pamerannya. Sejak 86 sampai sekarang ada satu hal yang tidak berubah dalam diri saya adalah saya selalu bingung kapan mau melihat Mas Haji itu serius dan kapan Mas Haji itu guyon. Soalnya semakin serius kelihatan semakin guyon. Semakin guyon kayak semakin serius. Jadi kadang-kadang buat saya salah kutip dan sebagainya karena sering
kekeliruan memahami itu. Enggak, tapi ini sekedar intermezzo. Jujur saya mengakui bahwa dalam banyak hal kagum. Kagumnya adalah, apalagi sekarang Mas Yardi, bagaimana seorang Mas Yardi bisa bertahan, mungkin bisa disebut sendirian, di tengah seni rupa yang seperti sekarang. Taufik tentu tahu bagaimana seni rupa kita hari ini, dan kita mungkin bertanya di mana posisi Mas Yardi hari ini dalam konteks seni rupa yang disebut-sebut kontemporer. Mana seni rupa Indonesia bergerak, sebuah pergerakan yang sama sekali tidak paralel antara apa yang Mas Yardi bergerak dan apa yang seni rupa Indonesia sekarang bergerak. Dalam dua pergerakan yang tidak paralel ini, semakin menyadarkan saya bahwa seorang seniman, apalagi seperti Mas Yardi, dituntut sebuah keuletan strategi yang luar biasa, dan itu punya Mas Yardi. Tetapi di sisi lain saya juga melihat banyak orang yang seusia Mas Yardi harus tenggelam karena mengikuti irama permainan yang luar biasa. Boleh dibilang nggak masuk akal kalau kita ikuti dengan logika yang biasa. Sebuah zaman yang saya kira belum pernah dialami seni rupa Indonesia. Seni rupa Indonesia hari ini tidak bisa dilihat dengan kacamata tim waktu itu. Seni rupa Indonesia yang harus dilihat dengan kacamata yang khusus, yang barangkali hukum-hukumnya mungkin tidak pernah bisa kita rumuskan secara pas untuk hari ini. Karena ini begitu cair dan terus bergerak. Kenapa ini yang naik, kenapa ini yang naik, kenapa ini yang naik, kenapa ini yang turun, kenapa yang turun. Tidak ada rumusan yang jelas. Ketika kita ingin merumuskan, suasana sudah berubah lagi. Ketika kita rumuskan, suasana akan berubah lagi. Dan begitu seterusnya tanpa adanya quote and quote wasit. Siapa hari ini wasit seni rupa Indonesia? Mas Yardi lepas dari wasit itu. Mas Yardi membuat satu aturan main sendiri yang ditopang oleh Mas Fadlizon sama Pak Halim. Saya kira jodoh dua ini penting. Kalau tidak didukung dua orang ini, saya nggak tahu Mas Yardi hari ini apakah sudah seperti Mas Yardi hari ini atau Mas Yardi yang lain. Kalau Mas Yardi mengecap itu cukong dan sebagainya, Mas Yardi juga punya cukong. Jadi kita harus bangga Mas Yardi punya cukong, di baik itu cukong politik ada dan cukong ekonomi ada untuk memberi Mas Yardi mengatakan kurator no, kolektor yes. Jelas banget kemana arahnya gitu. Tapi kalau ada orang pakai punya kolektor, Mas Yardi kadang-kadang marah. Oh cukup gitu ya. Itu kadang-kadang yang bikin saya bingung. Apa namanya? Tapi itulah Mas Yardi. Kembali kayak gitu. Jadi hari ini seni rupa Indonesia berjalan tidak bisa dengan satu kalimat untuk merumuskannya. Tapi Mas Yardi dari yang saya kenal tahun 86 paling tidak sampai hari ini, dengan berbagai cara dan termasuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang penting. Amin. Mencoba membuat sesuatu bangunan tersendiri yang itu mungkin tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang hari ini menjadi pemain dan penentu seni rupa Indonesia hari ini. Kalau saya boleh jujur, saya belum pernah mendengar Mas Yardi, karya Mas Yardi diperbincangkan oleh orang-orang kolektor-kolektor yang hari ini menguasai dunia seni rupa. Dan anehnya sesungguhnya itu di sana ada banyak teman-teman Mas Yardi sendiri. Jadi Mas Yardi di satu pihak kayak diisolasi oleh temannya sendiri, di pihak lain ada yang nempokin gitu, ayo terus gitu. Nah ini yang menarik. Jadi untuk menutup ini saya ingin mengatakan bahwa pameran Mas Yardi hari ini menyadarkan saya sepenuhnya, satu, bahwa seniman sejati adalah seniman yang terus-menerus melakukan inovasi. Dan itu Mas Yardi sudah melakukan. Inovasi tidak hanya pada cara berkarya, tapi juga cara pendekatan, bagaimana mengkomunikasikan karya kepada masyarakatnya.
Mas Hadi dikaruniai modal yang luar biasa, termasuk pandai menulis dan pandai bicara. Saya berdoa mudah-mudahan Mas Hadi tidak sering sariawan, supaya Mas Hadi terus bisa berbicara. Karena dengan sariawan Mas Hadi akan terganggu. Yang kedua, kesimpulannya adalah pasar ternyata tidak tunggal. Memang ada pasar besar, pasar raya. Mas Hadi tidak masuk itu. Mas Hadi tidak mau ikut permainan pasar itu. Tapi Mas Hadi mengambil, menciptakan pasar sendiri, sehingga Mas Hadi bisa leluasa untuk terus bermain sesuai dengan fitrahnya Mas Hadi, dengan karya-karya yang sosial, karya-karya yang cantik, menggelitik, ya seperti itu dan lain sebagainya. Saya kira itu. Sekali lagi selamat Mas Hadi, selamat Mas Fasizo, Pak Alif, dan mudah-mudahan 3 serangga ini ada terus di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titis ya, Mbak Titis kamu sana ya. Ini pelukis senior saya dari Asri juga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit mengutarakan unek-unek saya. Tapi maaf, saya tidak bisa bicara dengan baik dan benar. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat pameran kepada DRD ya. Karena saya sudah lama melihat karya-karyanya, mengamati dan mendengar desas-desus juga di antara teman-teman, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi sepanjang itu yang saya dengar, bahwa yang penting untuk seorang seniman adalah terus berkarya seperti yang Anda lakukan. Dan ternyata memang itu membuktikan tentang kualitas Anda. Jadi kualitas dalam hal berkarya, berpikir, berjuang untuk sesuatu hal yang Anda yakini itu benar. Itu saya ucapkan selamat. Terima kasih. Kedua, saya ingin menambahkan sedikit tentang yang tadi banyak dibahas tentang budidaya dan daya budi. Itu adalah satu hal yang harusnya berjalan bersama. Dan tentunya juga mengenai daya budi itu kalau saya pikir itu banyak dilandasi oleh moral. Kayaknya sekarang ini yang banyak ditinggalkan adalah moral. Yang orang yang mengaku beragama pun juga belum tentu menjaga moralnya. Seperti antara lain mengambil yang bukan haknya, seperti orang korupsi. Jalur yang seharusnya di jalan untuk orang lain dia serobot. Terus menyontek di sekolah, seorang guru mengizinkan untuk muridnya menyontek, dan banyak hal lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan tentunya untuk pelukis kita Hardi itu tentu sudah ada dalam angan-angannya. Ya, saya harapkan itu landasan berikutnya selain perjuangan yang sekarang kita lihat di sini juga tolong sisipkan moral. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Titis. Sebelum saya ini Mas Oji untuk bicara, saya mau menanggapi Mas Yusuf. Memang begini, di buku saya itu ada daftar kolektor lebih dari 200. Saya punya kolektor banyak, 200 orang. Tapi ya itu tadi, mereka tidak menjual. Seperti Pak Tosin Himawan, dia tidak menjual karya saya lagi. Jadi di rumahnya. Pak Halim itu juga. Saya tuh ingin Pak Halim jual supaya saya kelihatannya hebat. Masuk lelang, masuk, tapi tidak mau. Sering saya bilang jual aja Pak. Nggak mau, Pak Halim nggak mau karena udah kaya dia. Kaya, bisnisnya udah jalan. Mas Fadli sekarang, coba. Nggak mungkin mau jual. Jadi repotnya di sini. Kolektor saya bukan pedagang lukisan, tapi orang yang mapan dan visioner, memiliki wawasan yang tinggi, nasionalisme yang besar. Jadi itu kutuan untuk saya atau barokah saya tidak tahu. Tapi jelas saya tulis, saya seingat saya seperti
ada direktur Bursa Efek Jakarta, Kiki Widyasari, dia sekarang direktur. Itu kalau Kiki itu model saya dulu, sekarang menjadi direktur BEC, Mbak Kiki itu. Kalau dia order saya, misalkan, Mas Adi, tolong gambarin Sri Mulyani gitu, misalkan gitu. Waktunya berapa lama Ki? 2 hari gitu, boleh sini. Misalkan, nanti ketika mau nulis kwitansi, aku kasih harga berapa Ki? Terserah aja Mas Adi tulis gitu. Itu. Jadi tapi kan tadi Mulyani kadang mungkin jual lukisan karya Lukis Agung ini. Dan lukisan saya memang tidak sama yang bisa diperdagangkan secara gampang. Misalkan satu gaya aja saya bisa bikin, misalkan hitam putih saya ini aja. Ini udah jarang lah, lukis lain bisa, udah jarang lah. Ngaku aja, Oji bisa, kalau yang lain sulit itu kalau nggak maestro nggak bisa. Nggak bisa, kalau walaupun orang bule yang lihat ini bisa terbongkong. Saya bisa melukis sehari 20 gitu. Bisa saya gitu. Tapi setiap dibeli oleh kolektor saya macet lagi dari dijual. Nah itulah, kalau saya sih alhamdulillah, artinya walaupun saya tidak dikenal oleh lingkaran-lingkaran itu, sebetulnya mereka kenal, cuman pura-pura tidak kenal. Buktinya di pameran saya ini itu minimal 1,5 halaman, 1/4 halaman itu hanya berapa koran. Ketika pameran masih berjalan, 1 halaman, koran Tempo itu 1 halaman, potretnya banyak. Ya suruh acting aja bawa jangkar gini gitu. Saya kamera face kebetulan juga. Juga saya selalu pakai biji ini kalau ada hal tertentu supaya lebih ganteng karena saya sudah botak. Saya tidak mau jadi pelukis yang gembel. Itu masih kena mitos pelukis-pelukis tahun 40-an. Jadi potret diri tidak gagah, jadi disedih-sedihkan, jadi wah matanya merah kayak Pak Fandi itu pada zaman dulu. Itu punya pansa sendiri. Sekarang saya tidak. Saya bikin saya potret saya gagah. Alis saya ini yang biasa aja, ini alis berantakan, tapi saya naikin begini. Orang bilang, Mas alisnya udah seperti aslinya. Ngapain asli? Ini seni semau saya gitu. Dan Pak Ali Mas Fadli percaya bahwa itu suatu hoki, simbol dari suatu hoki. Jadi kira-kira itu Mas Yusuf penjelasannya. Jadi saya bahagia dengan apa yang Tuhan titiskan, turunkan pada saya, itu saya bahagia. Kemudian masuk di Cangker juga begitu, di Keris segala. Saya punya publik sendiri yang kalau bawain duit itu cash itu diiming-iming lagi. Ada temannya Mas Fadlison tuh, orang DPR tuh, Mas itu sambil jangkernya baru dilihat aja. Jangan Mas, saya mau saya pamerin. Enggak, ini langsung udah keluarin duit itu. Ya udah, mau duitnya saya. Daripada bawa pulang jangkernya. Jadi sekarang jarang bawa jangker. Mas Idris juga punya jangker dari saya. Setelah itu beliau barangkali ini pertanda loh ya, ini sabda saya ini. Ketika Mas Idris pesen jangker kepada saya semeti, keluarlah pamor ular lulut. Jadi dia akan disenangi orang, tapi tidak perempuan. Artinya kan beliau sudah punya istri, tidak boleh. Jadi disenangi oleh rakyat. Dan saya yakin, insya Allah ini ya, feeling saya ini saya tahu. Tahun depan 2012 beliau dapat anugerah seni. Ini feeling saya. Sebab saya dapat bisikan dari Ibu Barada sama buku Tuhan. Tahun 2012 dapat anugerah seni. Kira-kira begitu Mas Idris. Jadi dicatat aja ini, disaksikan ini. Selanjutnya saudara Jilirungan yang bersilakan. Ini terima kasih. Untuk membicarakan seorang Adi ya, saya rasa waktunya bisa banyak dan banyak sekali, dan pengalaman saya sebagai sahabat beliau ya sangat banyak. Mungkin masing-masing pada udah tahu lah persahabatan saya dengan Mas Adi, kegiatan kita, dan terutama, dan saya kagum ketika membaca buku Lintas Pikiran Seorang Adi. Itu memang saya dari dulu udah Mas Adi cetak bukunya, cetak. Saya tuh pengen baca, itu saya baca sampai saya begadang-begadang baca. Dan saya senang, setiap bacaan itu pasti ada yang senggol.
Jadi nggak heran Mas Ardi itu punya musuh demikian banyak. Iya, ada sudah maju tuh udah dipuji tetap aja disenggol. Klub. Tapi monoton. Ini begini kita lemah. Tetap seorang kritikus pun kritik sama Mas Ardi. Jadi pada zaman dulu tuh kritikus masih ada banyak. Tapi kalau masa kini mungkin udah berganti. Halo? Iya. Sudah berganti yang seperti disebut sebagai kayak calo-calo, seperti calo. Mereka tuh sifatnya udah seperti calo. Jalan sana gayanya tuh udah gak seperti seorang budayawan atau pemerhati seni atau kritikus, tidak. Seperti calo, matanya begini tuh. Kayak dia gini kayaknya. Kayak di stasiun-stasiun kalau kereta penuh, nah itu ada tukang catut gitu kan. Nah, mereka lewat tuh gitu. Cari mangsa. Seperti itu. Tapi dengan adanya seperti Mas Yusuf bilang tadi itu bahwa itu cuma sinetron. Memang saya tahu karya mereka tuh nggak lebih dari hiasan dinding. Jadi begini, kita melihat sendiri kontemporer kita itu tidak jauh dari buku kontemporer Cina. Basquiat, grafis annual 1-5, habis itu Cobra, nggak jauh dari itu. Ketika pameran bersama kemarin, saya melihat karya itu seperti satu pelukis. Padahal itu puluhan dan 100 pelukis, tapi seolah-olah satu pelukis. Adegan si B ada benang merahnya, itu seragam. Jadi kalau Mas Ari ini benar-benar kalau lukisan Mas Ari ini ya, saya tuh memasuki seperti melihat pameran ketika zaman persagi yang tidak pernah saya nikmati. Jadi saya berbahagia masuk di dalam gedung ini. Sampai setiap hari sebelum pameran itu saya di sini dari pagi sampai sore. Saya duduk, saya putar-putar, saya duduk lagi. Saya masuk seolah saya menikmati. Di sini ada kekuatan Sujoyono, kekuatan Anton Molang, Nyoman Gunarse, Andi Praetno, tokoh-tokoh yang saya kagumi sekali ketika saya masih kuliah. Dan itu sudah menyatu dan menjadi satu dengan seorang Hardi. Jadi saya tuh begitu bangga menjadi sahabat beliau. Dan saya berkeliling terus sampai saya tuh tidak pernah bosan di dalam gedung ini. Dan seandainya saya seorang kolektor, saya beli pasti. Dan kebetulan saya masih punya ada 2 karya Mas Hardi di rumah saya. Saya ingat ketika saya main gitar di gambar. Satu lagi saya mendapat lukisan lanskap. Satu lagi saya masih ingat itu ada di lemari saya simpan. Oke, kita tidak membicarakan Hardi lagi, itu terlalu panjang dan terlalu luas masalah seorang Hardi. Sekarang saya ingin menanggapi pembicaraan dari Mas Fadli soal korupsi yang imun. Kita berbicara pemerintah, kita bentuk pansus seni tentang korupsi. Ini luar biasa. Jadi kita bikin suatu festival yang mungkin tempatnya bikin cocok bikin. Kita bikin ya. Ini suatu acara kebudayaan tentang anti korupsi. Jadi festival anti korupsi. Itu kita ada pansus itu udah tokoh-tokoh lah seperti Pak Fadli, tokoh-tokoh politik yang kuat-kuat gitu. Mas Ardi juga bisa, Mas Rasen dan Pak Halim. Jadi dengan kekuatan pikiran itu bisa dirumuskan apa yang harus dilakukan. Misalnya, ini kita mau misalnya festival film pendek tentang korupsi, festival puisi tentang korupsi, festival musik penciptaan lagu tentang korupsi, atau festival cerita pendek, penulisan cerpen. Kalau lukisan jangan tanya, pasti. Dan saya akan ikut. Festival lukisan tentang anti korupsi. Dan juga barang-barang tentang anti korupsi. Jadi peneng, kaos, atau spanduk, bendera-bendera anti korupsi. Jadi benar-benar dalam 1 bulan itu dibikin suatu pesta anti korupsi yang luar biasa. Saya rasa itu akan bergaung kemana-mana dan dibikin tiap acara itu ada seperti kayak festival jalan jaksa lah, kita pesta-pesta tentang anti korupsi. Jadi korupsi itu seperti ketika zaman dulu, ketika Orde Baru di PKI-kan. Nah, nanti kita bisa rumuskan. Misalnya, seorang koruptor, rumahnya itu dipasang tiang, dipasang tanda, rumah koruptor. Dan ada satu museum, satu galeri gede, mungkin dibangun di tengah sini, mungkin bisa ya, satu galeri. Itu dilukis wajah koruptor yang pernah korupsi di Indonesia. Terus, jadi ada museum koruptor di dalam situ. Jadi ini luar biasa sekali sampai terjadi. Kita mau tahu koruptor di Indonesia, datang ke sini ya. Datang kita tinggal lihat di museum siapa ya, oh si A, si B, si B ini
dari yang belum tertangkap maupun yang sudah tertangkap. Lihat rumahnya dipasang enggak? Nah, ya, yang penting itu rumahnya dipasang. Lihat Mas di Persingkat. kita bikin proposal nanti sama-sama. Saya rasa Mas Hadi paling pintar. Ya, terima kasih ya. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya itu provokasinya Mas Oji. Jadi ini perlu kita kita laksanakan. Kita laksanakan nih. Habis pameran ini Mas Oji nanti kita rembukan. Kemudian Mas Warso, kamu silakan Mas. Terima kasih Mas Hadi. Saya senang sekali dapat diizinkan ngomong di sini. Selama 10 hari ini tim dimanjakan oleh Mas Hadi untuk bisa didatengin banyak orang, menyaksikan karya bagus, menyaksikan satu peristiwa yang bagus, yang tidak pernah atau sudah sangat jarang terjadi di Taman Ismail Marzuki. Pameran yang beda dari pameran yang secara konvensional terjadi. Nah, tetapi itu seperti yang tadi Mas Hadi katakan, mungkin sudah diatur oleh Tuhan. Dan ya kebetulan saja Mas Hadi seperti pendekar silat itu kalau berjalan kan kecelak itu hilang gitu kan. Tapi ada pendekar silat yang lain yang tahu bahwa itu sesuatu yang hebat, namanya Sri Warso. Kamu pendekar silat, ayo berantem dulu di sini. Jangan tinggalkan ilmu kamu tanpa kamu ada di sini. Saya tantang dia untuk pameran. Terjadilah pameran Hadi yang luar biasa. Menang. Nah, disinilah satu kekuatan yang irasional muncul berada di tengah-tengah kita. Dalam sebuah pertemuan saya dengan Mas Hadi di satu supermarket yang paling megah di Jakarta, di Sogo, saya ditraktir Mas Hadi cappuccino sampai sore. Karena menang Mas Hadi kan, saya ditraktir. Di situ ada pergumulan pembicaraan. Kira-kira apa yang menyebabkan dia bikin jangkar? Saya bilang, kamu dapat wahyu karena kamu orang Kediri, kamu orang Blitar. Pusat kerajaan Jawa itu di Blitar, di Kediri, di Singasari, dan itu masih ada, rohnya itu masih gentayangan sampai sekarang, masih menuntut. Nah, sekarang giliran saya kepada Mas Taufik Rasyan, saya ingin bertanya, Republik Indonesia ini bisa berumur 100 tahun apa enggak? Ketika Republik Majapahit bisa 350 tahun, Republik Kediri, Singasari sebelumnya atau Mataram Hindu itu cuma sekitar 200 tahun. Lalu Republik Demak dan Mataram Islam tidak seberapa, karena dari abad 15 sampai 19. Kemudian Republik Indonesia ini belum ada satu abad, tapi sudah ditandai dengan mastodon berantem dengan mastodon. Nah, apakah ini akan bisa terus berjaya sampai 100 tahun lamanya? Atau sampai ramalannya Mas Hadi itu 2015. Karena saya yakin peristiwa tahun 2014 nanti, pemilu itu akan ramai, akan ditandai dengan pertikaian yang luar biasa. Kalau ada manipulasi dan lain-lain, maka yang tidak berani atau tidak mau manipulasi memancung orang-orang yang melakukan manipulasi. Dan ini sangat kritis untuk kita semua. Yang kedua, kalau saya boleh kilas balik mencermati karya dan kehidupan Mas Hadi. Mas Hadi ini ternyata memang mempunyai ilmu kehidupan yang luar biasa.
dia belajar dari kehidupan itu sendiri yang bergerak. Pantaslah kalau dia itu seorang pendekar, karena dia memang pendekar, Bangau Putih. Kawan-kawannya juga pendekar, seorang penyair yang masyhur, B.S. Rendra namanya. Keduanya pernah beradu silat di perguruan Bangau Putih. Ginkangnya tinggi karena dia pandai meringankan tubuh. Dan sampai hari ini ulahnya memang merupakan ulah yang mempunyai daya pikat tinggi terhadap siapapun. Berkali-kali diskusi di tim itu nggak ada orang. Sekarang sampai belakang itu masih. Nah, ini sebuah pertanda kebangkitan dari pusat kesenian Jakarta. Mudah-mudahan seperti usul Mas Oji tadi, saya sanggupin kalau memang petinggi-petinggi di tim itu juga. Jadi ada museum koruptor, dengan catatan malah saya tambahin, kalau bisa koruptornya pancung dulu kepalanya, jadi tuntas gitu. Selesai ya. Jangan kita dibohongi oleh para koruptor, mereka ngantongin duit triliunan, kita hanya disuruh bikin museumnya. Enak betul mereka. Jadi pameran seperti ini pendek kata harus berlanjut. Saya kalau masih diberi kepercayaan untuk ada di sini juga akan memprogram agenda-agenda kegiatan yang tidak kalah luar biasanya dari hari ini. Tentu saja minta saran dari bapak-bapak ini, Mas Fadlison, Pak Azlim, Pak Taufik Rasen, Mas Hadi juga, tapi tidak kepada Akademi Jakarta. Terima kasih. Yang terakhir, Romo Misbah, kami persilahkan ke depan, Pak Misbah, yang revolusioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak Hardi, saya ingin jangan sampai Pak Hardi memberikan istilah revolusioner itu monopoli saya saja, jangan. Seolah bahwa istilah revolusioner itu hanya untuk saya, walaupun saya tahu bahwa mungkin istilah revolusioner itu cuma oleh saya karena saya ex-lekra yang katakanlah untuk berpuluh tahun ceritanya saya boleh katakan hilang dari peredaran. Baru sekarang mungkin inilah merupakan suatu kesempatan pertama kali bagi saya untuk bisa berdialog dengan Pak Hardi, terutama sebagai seorang seniman dari Gerakan Seni Peran Baru, kira-kira beberapa tahun angkatan kemudian setelah kami dari Sanggar Bumi-Tarung yang memang di bawah lekra itu ditahan untuk sekian puluh tahun. Jadi baru kali inilah dalam kesempatan ini saya mendengar lagi istilah revolusioner itu disampaikan oleh Pak Hardi, disampaikan seorang pelukis yang memang untuk masa sekarang luar biasa terkenalnya sekarang. Setelah saya lihat tidak hanya dari pameran ini saja, tapi juga dari buku-buku yang diedarkan atau buku yang dicetak, itu banyak tulisan-tulisannya yang tadinya saya belum mengetahuinya, dan luar biasa lah isinya yang dituliskan. Dari situ menunjukkan kepada istilah revolusioner itu sebenarnya tepat untuk Pak Hardi, walaupun ini jarang disebut-sebut. Istilah revolusioner ini boleh dikatakan istilah yang untuk beberapa dekade hilang di peredaran. Orang seolah takut menyebut istilah revolusioner ini karena mungkin istilah revolusioner ini hanya milik orang kiri saja barangkali, sehingga berbahaya. Dan dalam sejarah orang-orang seperti ini mengalami suatu nasib yang memang seperti mereka itu terlempar di suatu oase yang sunyi senyap daripada kegiatan berkarya dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak
Hardi tadi sebenarnya memang untuk sementara waktu, entah sampai kapan itu bisa populer lagi, sebab saya kembali mempopulerkan istilah revolusioner itu justru pada tulisan saya untuk Pak Hardi. Hardi, judul yang saya berikan ya, pop art revolusioner. Hardi pop art revolusioner ini karena saya sebelumnya pernah punya istilah untuk kawan saya sendiri, yaitu Pak Ambrus Natasa, dengan istilah kontemporer revolusioner yang dikembangkan oleh dia selama ini. Kontemporer revolusioner ini adalah merupakan suatu genre dalam seni rupa yang memang sebagai suatu respon terhadap perkembangan seni rupa kontemporer yang berkembang sedemikian rupa selama ini. Tapi perbedaannya justru dalam tema. Nah, tema itu bagaimana diangkat dengan sisi-sisi objek yang bersangkutan dengan perjuangan daripada suatu perubahan masyarakat. Sebab istilah revolusioner tidak lain daripada suatu gerakan perubahan atau pembaruan masyarakat. Mengapa kita alami atau promosi dari istilah itu? Padahal sebenarnya istilah itu sejak pada zaman Bung Karno sangat populer sekali. Tapi sejak Orde Baru hilang, tenggelam dan beredar. Mengadakan suatu atraksi yang cukup menarik untuk mengubah suatu keputusan daripada DPR yang ingin membangun suatu gedung baru yang tidak pada tempatnya. Saya kira ini sudah merupakan suatu tindakan sikap seniman yang revolusioner. Tentunya sah saja kalau diungkapkan kata revolusioner itu untuk apa yang dilakukan Pak Hardi, melakukan suatu demonstrasi melukis dengan tema-tema. Misalnya DPR itu bagaikan isi umum dan sebagainya itu, yang ternyata ada efeknya terhadap bahan yang akhirnya pembangunan gedung baru itu tidak jadi dilakukan. Ini suatu sukses besar dari peran yang mungkin hanya kebetulan sama waktunya dengan puncaknya adalah demonstrasi seniman itu, tapi ini adalah bukti fakta bahwa proses perubahan itu terjadi. Terakhir saya kira perlu saya, karena mengenai apa yang telah diuraikan tadi oleh banyak pembicara, cukup membuat tokoh seorang Hardi ini sedemikian rupa luar biasanya. Saya kira banyak komentar sudah. Cuma yang saya ingin tekankan adalah peran dari ketiga kawan kita yang berada di depan ini, yaitu Pak Halim, Pak Rijong, dan Pak Rasen. Ini adalah sebenarnya adalah peran kolektor yang membantu para seniman. Dan hal ini saya kira perlu digalakkan, karena kolektor-kolektor yang berkembang pada masa seni rupa kontemporer sekarang itu kolektor yang berkembang melalui balai lelang, melalui proses-proses galeri dan sebagainya. Tapi kolektor untuk para pelukis yang mengangkat tema-tema tentang politik, ya, terus terang saja istilah politik, atau yang mempunyai ungkapan kritik sosial, tentu untuk laris itu tidak gampang, untuk terjual itu tidak gampang. Nah, di sinilah perlu peran kolektor, peran daripada impresario, ya, untuk memikirkan bagi para seniman yang memang visi misinya jelas. Dia tidak untuk kepentingan seni untuk uang atau seni untuk bagaimana istilah komersialisme itu dikembangkan. Mengangkat suatu misi visi daripada suatu perubahan masyarakat. Itu yang diinginkannya. Tetapi untuk ini bisa tertarik bagi para kolektor tidak gampang. Hanya orang-orang kolektor tertentu saja yang bisa mendukung atau menghargai karya-karya semacam ini. Dan saya kira dua orang yang di depan ini, yaitu Pak Halim dan Pak Rijong, juga termasuk Pak Rasen, saya tahu ada kepedulian untuk merespon karya-karya mereka yang katakanlah dengan saya pakai istilah lagi bernuansa revolusioner, ada misi-misi itu, yang ada misi kritik sosial di dalamnya. Dan
penyangga atau penunjang terhadap para seniman ini perlu ada. Bukan berarti kita perlu mengembangkan seni rupa dalam pengertian komersialisme, tapi ada perhatian dari pihak penyangga atau penunjang daripada seni rupa ini, yang terutama daripada peran daripada kolektor ini, yang memang tidak hanya melihat karya-karya yang dari segi artistik, dari segi estetika itu saja semata-mata untuk dipajang di dinding mereka sebagai suatu hiasan, tapi juga ada dari penghargaan terhadap para pelukis yang mempunyai misi visi terhadap membela kebenaran keadilan yang jelas ini bisa dianggap bernuansa politik. Jadi itulah sebagai satu saran terakhir saya dalam hal seperti ini, bagaimana kolektor adalah merupakan suatu peran yang penting untuk menunjang terhadap para pelukis yang memang oleh Pak Hardy dalam tulisannya sebagai dinamisator daripada seni rupa ini perlu kita dengan baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga Pak Mas Taufik. Selamat ulang tahun Horizon. Tadi kami tidak bisa datang karena sedang menyiapkan ini, Mas Taufik. Terima kasih, Mas Taufik. Kami persilakan Pak Halim, Mas Fadlizon dan Mas Taufik Rasin untuk menanggapi sekaligus menutup acara ini. Nanti saya yang menutup ya. Saya menggarisbawahi pikiran Pak Yusuf, pikiran dan pemikirannya itu tidak sekedar sebuah ungkapan yang ekspresif. Bagi saya itu adalah sebuah tesis yang sangat penting untuk bisa dipublikasikan di visual art. Dan saya percaya ini hari bahwa Pak Fadli akan pesan 200 eksemplar atau 2000. Saya pikir itu sebuah tesis yang luar biasa. Moga-moga ungkapan tadi tidak berhenti di forum ini, tapi bisa dipublikasikan di visual art yang notabene sekarang merupakan satu-satunya majalah seni rupa di Indonesia. Mungkin sekarang masih ada satu lagi, tapi Siat nggak terlalu ini karena banyak ke bahasa ini, ke Inggris. Kedua, mengenai Pak Tamrin, saya pikir itu satu pilihan bagi seorang pelukis. Apakah dia memilih harus eksis pada jalannya, atau dia bisa dikerangkeng atau dipenjara atau disandra oleh pasar. Disinilah kekuatan seorang ketokohan Hardy bisa secara konsisten mempertahankan tema-tema sosialnya. Itu yang bisa saya garis bawahi. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira saya hanya ingin menanggapi tadi satu diskusi dari yang membuka Mas Taufik Rajen, kemudian Mas Yusuf dan Mas Riwarsuwahono. Ini lukisan yang 2015 ini memang saya jadi dan juga Mas Purnama Suwardi. Yang saya khawatir, saya kira ini mungkin saya tidak tahu pasar ini kebetulan atau tidak, tapi kekhawatiran itu juga menempel pada saya. Memang pertanyaannya adalah sampai kapan Indonesia bertahan? Ya, tahun 1969 ada seorang intelektual Soviet yang bernama Andrei Amalrik. Dia adalah seorang dissident intellectual yang lari ke Amerika. Dia menulis satu buku tahun 69, judulnya Will the Soviet Union Survive Until 1984? Jadi dia proyeksikan selama 25 tahun. Buku itu waktu itu adalah buku terlarang di Soviet. Dan ketika itu yang namanya Uni Soviet adalah negara adidaya yang ditopang kuat oleh militer dan ditopang kuat oleh partai komunis Uni Soviet. Ternyata tahun 91, ya 7 tahun setelah ramalan Andrei Amalrik itu, Uni Soviet bubar. Usianya tidak sampai 70 tahun. Sejak Lenin mendirikan Uni Soviet tahun 1922. Tidak sampai.
70 tahun dan akhirnya mengalami kegagalan dan pecah menjadi 15 negara bagian. Yugoslavia juga demikian, sekarang pecah menjadi 6 negara bagian. Nah, Indonesia, apakah Indonesia akan bertahan? Apa sekarang ini yang menopang kita menjadi satu kesatuan? Apakah daerah-daerah itu tidak bertanya, apa untungnya kami bergabung? Kira-kira begitu. Ini sangat berbahaya, apalagi ada daerah-daerah tertentu di ujung barat dan di ujung timur itu sudah sangat jauh sekali. Mereka mempunyai semacam pemerintahan di dalam pemerintahan yang kalau sambil minum kopi mungkin kalau elitnya kompak mereka bisa mengatakan besok kita merdeka, gitu ya. Lalu pusat ini tidak ada daya dan kemampuan untuk mempertahankan yang namanya Republik Indonesia. Saya kira ini satu kekhawatiran yang mungkin lukisan ini satu saja bisa merefleksikan bahwa kita berada di dalam satu ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi teritorial dan mungkin menghadapi disintegrasi nasional. Tentu saja kita tidak ingin itu terjadi. Dan saya kira apa yang disampaikan Mas Hardy melalui lukisan ini misalnya, ini adalah warning, early warning system. Jadi ini warning. Jadi kalau kita tidak melakukan atau berbuat sesuatu itu bisa saja terjadi. Dan saya kira itu sangat mungkin terjadi karena memang perekat kita itu sudah semakin hilang. Ini yang saya kira ingin saya garis bawahi. Dan saya kira salah satu perekat yang paling kuat yang tinggal ada selain nilai-nilai budaya Pancasila dan lain adalah nilai-nilai kultural yang saya kira tetap bisa melakukan adaptasi dan mempererat hubungan-hubungan itu. Saya kira itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Di mana letak Hardy di dalam seni rupa Indonesia? Saya kira pertanyaan ini agak jelas. Jarang sekali yang seniman kontemporer itu dapat meletakkan dirinya di dalam seni rupa Indonesia seperti Hardy. Itu jelas. Bahwa setelah gerakan seni rupa baru, itu saya kira masa lampau dan masa datang, apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya itu mulai terekam. Karena pada masa ini juga eksponen-eksponen seni rupa baru itu cukup artikulatif juga sebenarnya merumuskan dirinya ke depan. Kalau itu no question, apa yang sudah dilakukan oleh Hardy. Nah, hanya masalahnya, pertanyaannya, kenapa Hardy tidak diperbincangkan di dalam pasar seni rupa Indonesia? Saya kira ini pertanyaan yang sering muncul. Persoalannya adalah bukan karena, mungkin karena Hardy salah tempat aja. Pasar seni rupa dunia sekarang, bahkan Indonesia, itu basisnya bukan negara, tapi adalah kota. Jadi seni rupa kalau kita lihat misalnya seni rupa Eropa di mana? Itu Basel gitu deh, di Berlin atau New York atau Paris atau kemudian di Santa Fe, atau kemudian kalau di Indonesia itu Yogyakarta, Bandung, Bali, dan Jakarta. Nah, Hardy tinggal di Jakarta. Pada saat sebenarnya justru seni rupa Indonesia yang pasarnya yang paling tidak dilihat itu adalah Jakarta. Jadi Hardy harus membangun sendiri infrastrukturnya untuk mendukung aspek-aspek tadi. Kolektor, kurator, dan semuanya ada di sana. Jakarta sudah ada bayangan Ancol, ada bayangan ini. Apakah di Jakarta tidak ada seni rupa yang bagus? Apa dibandingkan dengan tidak? Banyak sekali yang bagus, banyak sekali yang ini. Tetapi bahwa itu watak dari pasar seni rupa itu adalah kota. Apapun yang terjadi di Yogyakarta misalnya, kiblat ketika Orde Baru itu ada di Bandung. Jadi kalau kita lihat semua seni rupa Bandung seolahnya itu tambang emas. Dan mereka lah yang harga-harganya lebih tinggi masuk di sana. Apakah karyanya lebih baik atau lebih buruk dari Tidak, dari tempat lain. Yogyakarta tertinggal. Tapi begitu periode reformasi berpindah, gravitasi dari pasar seni rupa itu adalah di Jogja. Karena itu Jogja kemudian menjadi ini. Jakarta tidak pernah ada. Karena apa? Karena infrastruktur yang dilakukan dan kelihatannya Hardy melakukan hampir sendirinya semua itu. Ketika membangun HIPTA dan itu tidak didukung, dan kemudian infrastruktur lainnya seolah mendorong itu. Menurut saya itu hanya masalah waktu, pergeseran dari kiblat-kiblat gravitasi dari pasar seni rupa ini. Karena sekarang ada tendensi bukan bagaimana eranya adalah bukan bagaimana collecting art,
tetapi adalah art of collecting. Jadi seni dalam mengkoleksi. Nah, tendensi saya melihat Hardy justru ada beliau berdua ini, Pak Halim dengan Fadlizon, itu luar biasa sekali. Orang sangat well informed ini itu mau terlibat di dalam art of collecting semacam ini. Saya kira ini masalah waktu, dan pasar selalu mencari peluang-peluang itu. Jadi bukan karena kenapa kurator nanti kemana? Lihat aja, kurator akan bergerak ke yang seperti tadi dikatakan Oji Lirungan, akan bergerak kemana kira-kira kota-kota yang infrastruktur itu mulai muncul. Dan saya melihat sekarang justru Jakarta yang akan mulai ini. Karena apa? Persoalan-persoalan Jakarta yang paling menarik sekarang untuk the art of collecting. Karena yang di Yogyakarta dan di Bandung, pertanyaan-pertanyaan seni sudah terjawabkan semuanya. Nah, persoalannya sekarang di mana Hardy ke depan? Saya pernah bicara Hardy dalam pembukaan pameran pada saat ini. Hardy, tadi Oji Lirungan sebenarnya sudah membicarakan. Hardy adalah salah seorang seni rupa yang menyediakan dirinya, seluruh pengaruh-pengaruh sejarah seni rupa selama 40 tahun itu ada jejaknya pada apa yang dia lakukannya. Baik dari temanya, tekniknya, kemudian juga Zeitgeist, jiwa zaman yang muncul pada masa itu. Selalu ada, dan dia selalu memberikan kesaksian itu. Menurut saya, 40 tahun dari ini Hardy adalah sudah cukup. Mas Hardy, menurut saya, seni rupa atau seni lukis apa yang Anda lakukan 40 tahun itu justru munculnya sekarang, pada saat Anda harus berbicara 400 tahun ke depan, ketika beliau itu terjun di dalam jangkar ini, di dalam Kujang dan Kris ini. Persoalan seni rupa Indonesia itu hanya 100 tahun. Hardy sudah menyumbangkan dirinya 40 tahun di sana. Tetapi persoalan dialog kebudayaan peradaban itu yang 500 tahun, mungkin Hardy harus masuk sekarang ini dalam 400 tahun ke depan ini. Saudara sekalian, saya teringat dengan bagaimana perdebatannya. Ada seorang sejarawan, arkeolog UI, Agus Aris Munandar, ya, bagus sekali. Dia menulis tentang peristiwa yang sangat langka. Dan ini mungkin sumbangan apresiasi saya kepada Mas Hardy, ya, tentang jangkar ini. Ketika mereka bertemu antara Bujangga Manik dengan Danyang Nirarte, dua reformasi keagamaan besar yang muncul dari Sunda dan dari Bali. Mereka ketemunya di Candi Penataran di Blitar itu. Dan kemudian pada saat itu kira-kira 400 tahun yang lalu. Dan ini yang mungkin membangun renaissance tentang konsep teologi, konsep ketuhanan yang ada di sini. Bujangga Manik terpengaruh oleh Islam. Pada saat itu dia membawakan tentang konsep teologi, tentang Tuhan yang abstrak. Karena di Sunda kalau kita lihat, kenapa kita tidak menemukan candi-candi, kenapa kita tidak menemukan ini? Karena konsep hyang, konsep Tuhan itu adalah bersifat abstrak, bukan persona. Para hyangan, kahyangan, hyang, sembahyang, semua itu adalah konsep dari sana. Ketika bertemu dengan Bujangga Manik, Bujangga Manik ini melakukan perjalanan kira-kira 400 tahun yang lalu di Candi Penataran, ketemu dengan Danyang Nirarte. Danyang Nirarte ini yang kemudian mereformasi Bali pasca Kuturan. Dia bertemu di sini dan mendiskusikan tentang teologi penting ini, tentang kesatuan penciptaan. Nah, pengaruhnya kepada Danyang Nirarte mengadopsi pandangan-pandangan yang abstrak Tuhan Islam dalam tradisi Sufi pada masa itu, dimasukkan ke dalam tradisi Hindu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa melihat sekarang Hindu di Bali itu berbeda sekali dengan Hindu di India yang bersandar kepada personifikasi dari dewa-dewa. Kalau Anda pergi ke pura-pura, itu tidak ada gambar dewa, tidak ada ini. Semuanya bersifat abstrak. Dewa-dewa itu dimasukkan menjadi pratime yang disembunyikan ada di sana. Nah, ini mungkin esensi Kujang yang dicoba Kujang Kris ini, yang ingin dijangker ini, yang ingin dilakukan oleh Mas Hardy sekarang ini. Satu pertanyaan panjang tentang apa arti fondasi dari kosmologis dari tradisi kebinekaan kita ini, yang berlangsung perdebatan panjangnya pada tahun 400 itu. Saya kira Hardy 40 tahun sudah Anda lewati, tapi 400 tahun ke depan
itu langkah Anda sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya saya nangis, hati saya tergetar. Memang Allah Ta'ala semua kasih. Tidak ada pameran yang ketika masa berjalan satu halaman dimuat, setengah halaman dimuat. Saya heran, anak-anak muda ini kenapa begitu tertarik dengan saya. Saya itu orang terbuang sebetulnya, sudah terbuang. Saya satu antena dengan Mas Idris ini, beliau juga dibuang sebetulnya oleh situasi ini. Ya itu pantas saya menangis nih. Karena apa? Ini setelah 20 tahun saya tidak pameran di tim. Memang saya yang bikin onar tim. Saya pernah demo dengan FBR, itu yang bikin sakit hati orang banyak. Saya karena jengkel saya dengan Akademi Jakarta, tapi itu udahlah, itu sudah terekam di tulisan-tulisan saya apa yang mau saya begini. Saya tidak rela tim tempat ini menjadi termarginalkan. Ini tempat luar biasa. Para pelukis tidak usah iri dengan saya bukan orang kaya, tapi Allah selalu kasih apa yang saya inginkan. Bahkan ingin BlackBerry, Allah kasih itu. Dikasih Pak Halim. Iya, ini tidak usah repot-repot. Anak saya masuk UI gitu ya, saya cuma doa. Nak, kamu doanya begini aja. Jadilah manusia yang beruntung, bismillahirrahmanirrahim gitu. Nanti Allah kasih, iya beruntung masuk UI. Nilainya pas-pasan ya masuk gitu. Kalau kerja jangan keringetan gitu. Ya udahlah gitu. Ada 3 sahabat saya di sini nih yang perumusan dalam diri saya semakin jernih. Saya setiap berangkat ke pameran itu berdoa saya. Ya Allah, jangan jadikan saya manusia yang seadanya, yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ketika saya melihat karya saya yang sedemikian banyak, saya heran. Bukan saya heran kok saya bisa melukis, tapi kok kayak di set up gitu. Pertemuan-pertemuan saya dengan guru-guru saya yang telah almarhum semua, dari Pak Fajar Sidik, Ida Bagus Madepoleng, nama-nama besar yang tidak mungkin saya seorang Blitar yang bisa gitu, tapi bisa semuanya. Sekarang dalam suatu forum yang sangat terhormat dihadiri semua tokoh-tokoh di sini. Kalau enggak Tuhan yang set up sudah tidak mungkin. Dan dari mana saya punya duit untuk membuat buku? Tentu diangkat gotong royong Pak Halim, Mas Fadlison, Budpar juga. Karena takut sama saya nyumbang dia. Nyumbang karena takut. Ini lukisan ini seperti ini ya. Ini ada pameran di Jogja. Pameran pelukis-pelukis top kontemporer itu semua. Tentang potret diri. Saya sudah pikir mereka itu Nasirin, Nasoran apa itu pasti ngelukisnya potret dirinya saja. Saya tidak mau kalah. Saya lukis ya begini nih. Karena ada Sultan nanti dimarahin. Sultan saya tinggikan. Padahal dia sudah tidak ada akses politiknya belas. Saya naikin. SBY tidak saya tulis, tidak saya lukis karena saya sudah tahu dia akan hilang. Jadi saya berdiri saya jelasin biar kayak Mario Teguh, sahabat super gitu ya. Ini saya lukis tahun 2008. Saya bilang pemilu tahun 2009 Partai Islam mengalami kekalahan, memang betul. Karena itu mereka introspeksi untuk melakukan dakwah cinta damai. Tahun 2009 sampai 2014 masa konsolidasi pembentukan negara demokratik monarki. Ini juga untuk menakut-nakuti pemerintah sekarang. Kalau lu korupsi terus, bobrok, nanti jadi negara Islam. Kiai Haji Gunawan Muhammad yang sangat sekuler itu begitu saya kasih jenggot ya kayak orang FPI Tanah Abang. Kalau Mas Amin Rais ya pantas memang ada. Yusuf Kala, Haja Megawati tidak pernah pakai kerudung. Sekarang saya jilbabin, Islam juga dia. Selama bangan kayak saya juga. Taufik Kimas, kemudian Kiai Haji Magni Suseno, itu luar biasa.
Saya tidak pernah melihat dia orang Kristen, orang Islam dia. Cinta kepada manusia, kemanusiaan luar biasa. Kiai Haji Yakub Utama, saya tidak tahu Pak Yakub itu Islam atau Kristen, tapi Islam dia. Islam tanda petik. Iya, Islam pokoknya Islam itu artinya selamat loh. Agama itu peraturan, Islam selamat, ya udah. Dan kita punya histori sebagai negara Islam. Dari Samudra Pasai, dari Kerajaan Mataram. Ini kan Senopati Ngalogo Saidin Panentep Panentawa Gomo, Sri Sultan ini yang tidak mau masuk partai Nasdem itu. Iya. Tapi yang paling besar siapa tahun 2015? Ya tentu saja saya yang bikin ya. Tapi saya tidak ada ambisi ke politik karena Mas Fadli sudah merumuskan saya bahwa saya tidak bisa masuk politik karena terlalu terbuka. Jadi barangkali iklan yang itu, wah Pak ada upilnya yang bla-blaan itu terinspirasi oleh saya itu. Dalam pameran ini ada perlawanan saya, ada ketakutan saya. Itu lukisan saya kelambu itu sebenarnya yang paling sosial ya itu, yang saya beri kelambu itu. Kalau ada yang lapor saya masuk itu, kena undang-undang pornografi. Tapi saya sudah punya tangkisan, tentu saja kalau memang itu diperkarakan saya ganti Republik Indonesia jadi ini NII, Negara Islam Indonesia. NKRI kita bubarin rame-rame saja. Dan saya tidak apa-apa masuk, malah terkenal kata Mas Fadli. Tidak apa-apa Mas, nanti terkenal. Dan di dalam pasti ngelukis silent portrait gitu Mas itu. Jadi untuk acara ini Pak, saya terima kasih. Kalau ada sesuatu yang salah kami mohon maaf semua. Kita panjatkan bersama doa kepada Allah Ta'ala. Semoga Bapak-Bapak semua mendapatkan limpahan rahmat kepada Ilahi, kepada Allah Ta'ala. Selamat sampai di rumah semua. Dan kami mendoa restu, panjang umur, sehat, dan banyak rezeki. Amin. Ya Rabbil Alamin. Allah Akbar. Terima kasih Pak.